Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bu Ain. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri untuk tipe khusus. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan nanti kalian mampu menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan yang memiliki tipe khusus, langkah-langkahnya, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri tipe khusus. Sebelumnya, kita pernah membahas tentang persamaan trigonometri dasar, di mana penyelesaian persamaan trigonometri untuk sin seperti ini ya. Kemudian untuk kosinus seperti ini dan untuk tangen yang seperti ini. Sekarang kita akan belajar tentang persamaan trigonometri yang lanjutan dari yang dasar ini. Tapi jangan lupa tentang penyelesaian trigonometri dasar dari ketiga persamaan ini. Bagaimana sih persamaan trigonometri lanjut atau dengan tipe yang khusus? Biasanya, persamaan trigonometri lanjut atau yang memiliki tipe khusus adalah persamaan trigonometri yang kita harus menguraikan terlebih dahulu mengaitkan dengan satu sifat daripada trigonometri tersebut atau identitas trigonometri atau hal-hal yang berkaitan dengan persamaan yang butuh kita jabarkan terlebih dahulu. Contoh soal seperti ini. Nah, kalau kemarin kita hanya belajar tentang sin X sama dengan atau sin 2X sama dengan dan seterusnya. Sekarang agak sedikit berbeda ya. Sekarang tidak berupa perkalian, tapi berupa penjumlahan ataupun gabungan di antara keduanya. Seperti ini. Nah, ini kita anggap bagian ini adalah kita anggap X-nya. Karena kita biasa menggunakan sin X sama dengan sin alfa, maka bagian yang di sebelah sini, yaitu X plus 25 derajat ini, kita anggap sebagai X yang sudah pernah kita lakukan. Dan 38 ini kita anggap sebagai siapa? Benar, sebagai alfa ya. Nah, ini adalah bagian daripada X, kemudian ini adalah alfanya. Maka, penyelesaian persamaan trigonometri ini bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, ini adalah bagian X-nya yang tadi, yang di sini. Dan bagian alfanya kita tulis 38 derajat. Maka kita bisa menyederhanakan di sini, bagian ini 180 dikurangi 38 adalah 142. Nah, selanjutnya apa? Kita harus mengarahkan dalam bentuk X saja. Maka, biar dalam bentuk X saja, kita harus menguraikan. Kita bagi dalam dua uraian. Yang pertama, yaitu ketika X plus 25 sama dengan 38 derajat plus K kali 360. Nah, biar hanya X saja, maka siapa yang pindah? Betul, 25 di sini ya. Kita pindahkan ke sebelah sini jadi pengurangan. Seperti ini, maka hasilnya X-nya sama dengan 13 derajat. Selanjutnya, yang kedua, bagian yang kedua, yaitu ketika X plus 25 sama dengan 142 plus K kalikan 360. Langkahnya sama, 25 pindah dulu, maka menjadi min 25 di sini sehingga X-nya sama dengan 117. Maka ada dua persamaan, yaitu persamaan yang pertama yaitu 13 derajat plus K, kemudian 117 plus K kali 360 derajat, seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita mau mencari himpunan penyelesaiannya. Kalau sudah bentuk seperti ini, kita tinggal nyari, yaitu dengan cara apa? Betul, menggantikannya ya dengan bilangan bulat. Maka kita ganti. Jika K sama dengan 0 pada persamaan yang pertama, kita dapatkan 13 saja. Maka kita coba pada persamaan yang kedua, K-nya sama dengan 0, 117. Kalau kita ganti K-nya sama dengan 1, sudah tidak memenuhi karena intervalnya yaitu hanya sampai 0 hingga 360 derajat. Maka HP di sini adalah
Betul, 13 derajat dan 117 derajat. Mudah ya? Nah, bagaimana kalau bentuknya yang seperti ini? Yang seperti Bu Ain tadi katakan bahwa untuk menyelesaikan kasus seperti ini, kita harus mengetahui dan mengingat kembali materi trigonometri sebelumnya pada kelas sebelumnya, yaitu tentang identitas trigonometri sendiri. Mana kira-kira yang harus kita ubah? Betul, nilai tan ya. Ingat, kalau tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa, maka kalau di sini tan tetanya sama dengan sin teta per cos teta. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita pindahkan cosnya, kita pindahkan ke sini. Kalau perkalian, maka pindah ruas jadi apa? Pembagian pindah ruas jadi perkalian ya. Nah, seperti ini. Nah, sebelum menyelesaikan kasus seperti ini, kita perlu mengingat dalam bentuk aljabarnya dulu, biar kalian tidak bingung. Apabila ada bentuk aljabar seperti ini, bagaimanakah penyelesaian kasus ini? Apa yang harus kita lakukan? Dibagi dengan X atau dipindah, sehingga membentuk persamaan kuadrat seperti ini. Apa yang kalian pilih? Alangkah baiknya jika kita menyelesaikan bentuk persamaan aljabar ini dengan memindah ruaskan, sehingga ruas yang satunya akan bernilai 0. Nanti kita akan mendapatkan nilai, kalau ini nilainya sama saja, siapapun yang dipindah, asalkan dia bernilai sama dengan 0. Nah, setelah ini kita lihat, dia memiliki nilai daripada X yang sama, jadi kita bisa keluarkan nilai X-nya. Bentuk ini yaitu diapakan? Betul, difaktorkan ya. Materi sebelumnya juga, yaitu jika penyelesaian persamaan kuadrat seperti ini, kita harus memfaktorkan. Ingat, ruasnya yang sebelah sini harus sama dengan 0, baru bisa difaktorkan. Maka kasus ini memiliki himpunan penyelesaian apa? X-nya sama dengan 0 atau 3X min 1 sehingga X-nya sama dengan 1/3. Yang sering kali muncul dalam pertanyaan siswa adalah, apakah boleh jika misalkan 3X kuadrat yang sama dengan X ini kita bagi kedua ruas dengan nilai X. Menjadi 3X sama dengan 1, maka X sama dengan sepertiga. Apakah ada perbedaan daripada kedua kasus ini? Kalau ini adalah HP-nya sama dengan 0 atau 1/3. Nah, apa perbedaan antara kasus yang kita menggunakan memfaktorkan seperti ini dengan membagi seperti ini? Betul, nilai X sama dengan 0 pada yang kalian bagikan di sini, dia tidak terlihat. Maka kalian harus berhati-hati. Alangkah lebih baiknya jika kita membuatnya dalam bentuk yang seperti ini, sehingga kita mendeteksi nilai-nilai yang kemungkinan muncul di sana. Bisa dipahami ya? Nah, pada kasus yang ini, apa yang harus kita lakukan berikutnya? Betul, kita bisa memindahkan ruas antara 2 sin theta kali cos theta ke dalam ruas yang bersebelahan. Seperti ini ya. Perhatikan baik-baik. Ada sin theta, di sini juga ada sin theta juga. Maka sin tetanya bisa keluar. Bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, setelah ini apa yang harus kita lakukan? Sama dengan kasus yang aljabar tadi, berarti artinya apa? Dia memiliki arti bahwa sin tetanya sama dengan 0 atau 1 min 2 cos tetanya sama dengan 0. Sehingga kita bisa menguraikan dari sini apa yang harus kita lakukan. Kerjakan seperti kalian mengerjakan bentuk persamaan trigonometri dasar yang sudah kalian lakukan. Sin theta di sini. 0 di sini kita ganti menjadi inverse-nya ya. Sin yang bernilai 0 yaitu sin 0. Maka kita bisa menuliskan sin 0 di sini. Dengan di mana tetanya kita bisa menuliskan bentuknya persamaan
trigonometri untuk sin, ada dua jenis seperti ini. Nah, kemudian ketika K sama dengan 0, maka theta yang akan kita dapatkan adalah 0 derajat untuk bagian yang pertama. Bagian yang kedua kita dapatkan bahwa tetanya sama dengan 180 derajat. Ini adalah kasus yang pertama. Selanjutnya kita uraikan pada kasus yang ketiga, pada posisi 1 min 2 cos theta sama dengan 0. Langkahnya sama, kita buat jadi cos theta ini sendiri, maka 1 kita pindahkan, sehingga menjadi 1/2. 1 kita pindahkan, kemudian min 2-nya kita bagi gitu ya. Seperti ini. Pertama, min 2 cos theta sama dengan 0. Ini min 1. Dipindahkan ke sini ya. Maka min 2 cos theta-nya sama dengan min 1 di sini. Cos theta-nya sendiri sama dengan min 1 per min 2. Sama dengan berapa? Sama dengan 1/2. Maka di sini didapatkan cos theta-nya sama dengan 1/2. Apa yang setelah itu kita lakukan? Betul, kita mencari trigonometri dasar, persamaan trigonometri dasarnya, yaitu tetanya sama dengan siapa? Tata cos tetanya sama dengan cos 60 derajat. Karena inverse daripada setengah adalah cos 60 derajat. Sehingga kita dapatkan tetanya sama dengan 60 derajat plus K kali 360 dan min 60 derajat plus K kali 360. Ingat ya, ini adalah permasalahan penyelesaian persamaan trigonometri dasar untuk kosinus. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Betul, kita ganti nilai K-nya ya. Ketika K sama dengan 0, maka kita dapatkan theta sama dengan 60 derajat. Ini nggak mungkin kalau kita ganti 0, karena dia akan menghasilkan min 60 derajat. Sehingga kita langsung mengambil nilai K sama dengan 1 pada persamaan yang kedua ini. Yaitu berapa? Min 60 plus 360 sehingga menghasilkan tetanya 300 derajat. Maka HP di sini mulai dari yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sehingga kita bisa tuliskan HP daripada kasus ini adalah 0, 60, 180, hingga 300 derajat. Kita akan membahas tentang persamaan trigonometri yang dalam bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Yang seperti apa yaitu? Bentuknya yang seperti ini. Nah, di sini terlihat ada 2 cos kuadrat X plus 5 cos X plus 2. Artinya apa yang di sini? Ini artinya cos X dikali cos X. Maka nah, di sini dituliskan dalam bentuk cos kuadrat X. Jadi, hati-hati ya bentuk penulisannya. Ini artinya sama saja. Nah, jika kita membuat penyelesaian seperti ini, kita mungkin agak kesusahan. Tapi akan lebih mudah jika kita membuat pemisalan. Kita buat pemisalan. Misal, P-nya adalah cos X karena sudah sama-sama ada yang sama di sini. Hanya saja dia punya kuadrat, satunya tidak memiliki kuadrat. Maka kita buat saja pemisalannya. Cos X di sini akan menjadi berbentuk 2P kuadrat min 5P plus 2 sama dengan 0. Nah, bentuk apakah ini? Betul, bentuk persamaan kuadrat. Bagaimana penyelesaian persamaan kuadrat? Betul sekali, yaitu kita faktorkan. Dengan cara memfaktorkannya seperti ini ya. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Mencari nilai masing-masing P daripada pemfaktoran ini. Di sini 2P min 1 sama dengan 0. Jika 2P min 1 sama dengan 0, maka nilai P-nya akan sama dengan 1/2. Tinggal dipindah ruaskan saja ya. Atau di sini ada P min 2 di sini, maka P-nya akan sama dengan 2. Kita uraikan satu persatu. Untuk P sama dengan setengah. Ingat, yang dibicarakan di sini bukan P, tapi nilai daripada himpunan penyelesaian trigonometrinya dengan batasan interval ini. Maka
Kita ubah kembali P-nya menjadi cos X seperti semula. Maka di sini didapatkan cos X-nya sama dengan setengah. Ingat ya, proses bagaimana penyelesaian persamaan trigonometri dasar. Maka kita cari inverse setengah, yaitu cos 60 derajat. Sehingga penyelesaian daripada kasus ini menjadi X-nya sama dengan 60 plus K kali 360 dan min 60 plus K kali 360 derajat. Selanjutnya, apa yang kita lakukan? Betul, mengganti nilai K-nya dengan bilangan bulat. Lihat pada yang pertama, ketika K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 60 derajat. Kita tidak bisa mengganti ini jadi 1, karena apa? Karena ketika 1 dia lebih 360, sedangkan intervalnya di sini adalah 2pi. Kalau 2pi itu sama dengan 360 derajat. Maka kalau sudah tidak ada lagi, kita ganti ke persamaan berikutnya, yaitu kita ganti yang posisi yang bawah ini untuk K sama dengan 1 ya. Kenapa bukan 0? Karena kalau 0 di sini jawabannya min 60. 60 tidak kurang dari intervalnya ya. Maka kita buat jika K sama dengan 0, jika K sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 300 derajat. Kalau K-nya sama dengan 1 di sini ya, jadi 360 dikurangi 60 sama dengan 300 derajat. Karena interval yang dimiliki adalah 0 hingga 2pi, maka dalam bentuk pi radian, kita menyelesaikannya pun harus dalam bentuk pi radian. Tinggal kita ubah saja. Ingat ya, bagaimana mengubah derajat menjadi radian. Yaitu kita buat dibagi dengan 180 derajat. Lalu kita sederhanakan sama dengan 1/3 pi. Sama halnya dengan yang 300, berarti 300 per 180 pi, sehingga sama dengan 5/3 pi. Nah, selanjutnya kita lihat pada posisi berikutnya, yaitu untuk P sama dengan 2. Ingatkah kalian, untuk P, yaitu cos X sama dengan 2, apakah ada yang janggal di sini? Betul sekali. Ingat, nilai maksimum dan minimum Y sama dengan cos X adalah hanya sampai maksimumnya 1 dan minimumnya min 1. Sedangkan ini 2. Berarti artinya apa? Artinya tidak memenuhi karena maksimumnya hanya sampai 2 untuk Y sama dengan cos X. Dari sini kita dapatkan bahwa HP atau himpunan penyelesaiannya hanya terpenuhi dari 1/3 pi dan 5/3 pi saja. Bagaimana ketika ada kasus seperti ini? Di sini ada tan, di sini ada sekan. Kalau tadi sama-sama cos, kalau ini sudah berbicara yang berbeda, satunya tan, satunya sekan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan kasus yang semacam ini? Betul sekali, kita harus mengingat tentang identitas trigonometri, yaitu yang berbentuk ini ya, kaitannya. Nah, kalau di sini, apa yang kita ubah, sekannya atau tannya? Betul, tannya yang kita ubah ya. Sehingga kalau tannya kita ubah menjadi bentuk apa? Kita pindah ruaskan ya. Maka ketika tan kuadrat alfa yang kita cari, maka menjadi sekan kuadrat alfa min 1. Seperti ini ya. Karena ini berbicara tentang theta, maka ini theta bukan alfa. Nah, ini theta ya. Kemudian kita kalikan. Kita kalikan di sini menjadi 2 sekan kuadrat theta. 2 kali min 1 di sini sama dengan min 2. Kemudian min sekan theta plus 1. Kalau ini sudah sama-sama sekan. Sekarang kita gabungkan yang tidak punya variabel sekan tetanya. Angka-angka ini kita gabungkan min 2 ditambah 1 sama dengan min 1 seperti ini. Selanjutnya,
Lebih mudah dengan menggunakan pemisalan. Misal P-nya sama dengan sekan theta, maka bentuknya menjadi 2P kuadrat min P min 1 sama dengan 0. Sehingga selanjutnya kita faktorkan, didapatkan 2P plus 1 dan P min 1 sama dengan 0. Di sini kita uraikan satu-satu untuk 2P min 1 sama dengan 0, sehingga P-nya sama dengan min setengah. Nah, setelah itu yang sebelah sininya atau P min 1-nya sehingga P-nya sama dengan 1. Kita uraikan satu-satu. Bagian ini dulu kita cari. Nah, karena P di sini adalah sekan theta, kalau kalian merasa kesulitan dengan menggunakan sekan, maka kita bisa mengubah sekan theta adalah 1 per cos. Ya, sekan theta adalah 1 per cos. Maka kita bisa mengganti di sini P-nya menjadi 1 per cos theta. Kalau dikali silang, maka kita mendapatkan cos theta-nya sama dengan min 2. Nah, ingat lagi ya bahwa nilai maksimum dan minimum untuk Y cos X itu sama dengan 1 dan min 1 untuk minimumnya. Karena di sini melebihi, sedangkan dia min 1, di sini min 2, maka kasus ini tidak memenuhi. Maka kita tidak perlu cari lagi, kita tinggal cari yang satunya ketika P sama dengan 1. P sama dengan 1 per cos theta, maka kita ganti 1 per cos theta. Kali silang ya, maka kita dapatkan nilai cos theta-nya sama dengan 1. Berapakah cos theta yang bernilai sama dengan 1? Punyanya siapa? Punyanya cos berapa? Betul, punyanya cos 0 ya. Maka kita cari penyelesaiannya menjadi seperti ini. Sebenarnya sama ya, di sini 0, di sini min 0. Jadi ngaruhnya dia sama dengan K kali 360 derajat saja. Maka di sini didapatkan ketika K sama dengan 0, maka tetanya sama dengan 0. Dan ketika K sama dengan 1, maka tetanya sama dengan 360. Karena dia masih pada interval 0 sampai 360 derajatnya ikut, maka HP atau himpunan penyelesaian dari kasus ini adalah 0 derajat dan 360 derajat. Mudah ya? Ketika rencanamu gagal, maka ubah rencana ke rencana berikutnya. Tapi jangan ubah tujuanmu. Jangan pernah menyerah. Sampai jumpa.